Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai power supply atau SMPS, switching mode power supply. Di sini saya memiliki beberapa SMPS power supply dan di sini saya akan menunjukkan bagian atau komponen daripada SMPS atau power supply yang bertujuan untuk mengkonversi tegangan AC line input menjadi tegangan DC output yang sangat stabil dan tentunya memiliki galvanic isolation. Power supply ini adalah N-miner dengan daya output maksimum 1800 watt dengan tegangan keluaran 12 volt sekitar 180 ampere lebih yang ditujukan untuk mining atau miner. Pada bagian input terdapat soket sebagai AC line input yang memiliki 3 buah kabel live, ground, dan juga neutral sebagai tegangan input. Setelah masuk terhadap jalur AC line input, dia akan difilter oleh kapasitor. Sebelum kapasitor terdapat sebuah fuse dan varistor, variable resistor sebagai pengaman tambahan dari sambaran petir. Terdapat induktor atau MV filter, lalu menuju arah kapasitor untuk memfilter hasil frekuensi switching daripada primer transformer menuju arah AC line agar tidak mengotori jalur AC line input. Setelah itu, dia masuk terhadap sebuah dioda bridge untuk mengarahkan tegangan dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Di sini terdapat sebuah varistor untuk penambahan pengamanan ketika terjadi sambaran petir yang akan menyebabkan varistor tersebut short dan memutus fuse. Setelah MV filter, dia akan masuk terhadap dioda bridge. Setelah dioda bridge, di sini terdapat PFC dan tentunya sebelahnya terdapat MOSFET PFC untuk menaikkan tegangan menjadi 400 volt DC dari sebelumnya adalah 300 volt DC. Terdapat induktor dari PFC dengan nilai induktansi di atas 400 ultra Henry. Terdapat NTC atau termistor sebagai inrush current atau intinya adalah soft start. Terdapat relay sebagai soft start. Kapasitor filter itu kemungkinan adalah kapasitor soft switching. Dan terdapat current transformer atau CT. Pada bagian komponennya dilapisi oleh lem silikon untuk menjaga dari konsleting listrik dan lain-lainnya. Setelah masuk terhadap maksud saya adalah PFC untuk menaikkan tegangan. Setelah itu disarankan oleh dioda dan ditampung oleh kapasitor filter dengan nilai 400 volt DC, 470 ultrafarad yang diparalel dua buah kapasitor untuk menyetabilkan tegangan output setelah PFC. Setelah itu, barulah tegangan DC boost 400 volt disebar oleh MOSFET switching yang akan men-switch MOSFET utama. Dari PFC tersebut disarankan oleh dioda ultrafast dengan packaging TO247. Setelah disarankan, di filter kapasitor masuk terhadap MOSFET switching, lalu MOSFET tersebut men-switch sebuah transformator dengan ukuran yang sangat besar dan kawat diameter cukup besar. Ini adalah sebuah transformer auxiliary untuk menyediakan tegangan tambahan untuk menyuplai IC PWM switching, synchronous rectifier, IC PFC, dan lain-lainnya. Untuk IC switching ini sudah include dengan MOSFET yang dijadikan dalam satu packaging. Pada bagian belakang terdapat beberapa komponen SMD, misal contoh IC PWM PFC, dioda ultrafast PFC untuk menyarahkan tegangan, dan juga resistor shunt pada jalur PFC. Terdapat 3 buah resistor untuk discharge pada bagian AC line input untuk mengosongkan nilai muatan
ketika stiker listrik dicabut. Terdapat current transformer pada bagian primer transformer untuk mengukur arus primer, untuk membatasi kinerja output daripada SMP atau power supply ini dan komponen tambahan lainnya seperti halnya resistor, kapasitor, transistor, dioda, dan lain-lainnya. IC PWM utama dan kemungkinan adalah IC programmable, dan terdapat juga IC synchronous rectifier yang dimana pada power supply umumnya menggunakan penyarahan tipe dioda ultrafast atau mungkin lainnya, yakni diganti oleh sebuah MOSFET agar menurunkan nilai resistansi internal dan daya jatuh daripada dioda tersebut yang mengakibatkan panas. Maka digantilah oleh MOSFET SMD seperti ini dengan kemampuan yang sangat besar. Setelah itu difilter oleh kapasitor agar menyetabilkan tegangan output lalu menuju arah DC bus output, dan terdapat trimmer atau trimpot untuk mengatur tegangan ataupun arus. Ini adalah power supply dengan tipe yang beda. Power supply ini mengeluarkan tegangan 12 volt dan arus sekitar 200 ampere lebih, dengan ukuran yang compact atau kecil, dengan hanya menggunakan topologi half bridge yang dipakai pada mesin las inverter. Komponennya atau rangkaiannya sama persis, dimulai dari AC line input, lalu filter kapasitor, filter, lalu menuju arah NTC termistor, lalu menuju arah relay, dan selanjutnya adalah menuju arah dioda bridge untuk mengarahkan tegangan dari AC menuju DC. Terlihat sebuah termistor yang sangat kecil dengan single buah termistor untuk membatasi inrush current untuk mengisi kapasitor. Setelah disearahkan, lalu dia akan masuk menuju arah MOSFET switching, yakni switching PFC dari sebuah dioda dengan nilai 3510 yakni 35 ampere 1000 volt, lalu tegangan DC tersebut menuju arah MOSFET sebagai switching PFC. Setelah menuju arah PFC, lalu terdapat dioda ultrafast untuk menyarahkan tegangan output dari PFC tersebut senilai 400 volt DC. Setelah dari dioda ultrafast PFC menuju arah kapasitor reservoir untuk menyimpan tegangan dan juga menyetabilkan tegangan. Setelah itu masuk terhadap MOSFET switching utama dengan tipe EXYS dengan topologi half bridge. Terdapat semacam IC isolation gate driver untuk memberikan signal pulsa menuju arah MOSFET switching. Terdapat current transformer. Terdapat dua buah gulungan primer yang menggunakan topologi half bridge. Terdapat transformer sebagai auxiliary untuk memberikan supply IC PWM, dan terdapat synchronous rectifier yang menggantikan peranan dioda Schottky dan lainnya. Terdapat kapasitor dan menuju arah DC output. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.